Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV-mu dan keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati dan saya muliakan. Tema kali ini kita membahas tentang figur Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada setiap 12 Rabiul Awal, kaum muslim di seluruh dunia selalu mengenang kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul teladan dan penutup risalah Islam. Telah banyak baik kaum muslimin maupun masyarakat di luar mengenal, mengkaji, dan menampilkan sosok Nabi Muhammad SAW dalam berbagai dimensi. Bahkan kalau kita mengambil sisi lain, ketika banyak masyarakat non-muslim atau mereka yang sekular sekalipun yang menempatkan Nabi dalam pandangan-pandangan yang negatif karena ketidakpahamannya, sejatinya di balik itu menunjukkan bahwa betapa nama besar dan keagungan Nabi Muhammad SAW sudah melintas batas, bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di warga dunia sampai akhir zaman. Tapi karena pemahaman mereka yang bias, informasi yang salah, dan kepentingan-kepentingan lain yang berbeda, ada di antara mereka yang kemudian merendahkan, menegatifkan, bahkan mencerca dan menista Nabi Muhammad SAW. Yang tentu bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad adalah selain sosok teladan, beliau baginda Nabi adalah Rasul akhir zaman. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, jika kita lihat dari berbagai aspek, kita dapat menampilkan sosok Nabi Muhammad SAW. Pertama tentu dan yang utama, beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rizalikum, walakin Rasulullah wa khatamal nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alim." Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini terkait dengan cercaan kepada Nabi karena menikahi Zainab, mantan istri dari
putra angkatnya Zaid. Lalu ayat ini sekaligus juga menjawab bahwa Nabi bukanlah ayah sesungguhnya dari Zaid dan pernikahannya adalah pernikahan yang sah dan direstui Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu, ayat ini menegaskan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul akhir zaman yang bebas dari segala nafsu duniawi. Segala yang dilakukannya selalu mengambil dan menampilkan sesuatu yang syarat dengan hikmah, pelajaran, kebaikan, dan rahmat yang boleh jadi dalam pandangan rasional yang bersifat parsial atau karena kepentingan-kepentingan tertentu yang sudah ada benih ketidaksukaan, kebencian, dan anti terhadap Nabi memunculkan pandangan negatif dan berbagai hal yang seakan-akan Nabi masuk pada ranah kepentingan duniawi yang bersifat rendahan, yang di mata Allah dan dalam keadaan yang sejatinya Nabi bebas dari urusan-urusan seperti itu. Nabi adalah membawa risalah Islam, penyempurna, penerus, bahkan sekaligus juga menampilkan Islam sebagai agama yang sempurna sampai akhir zaman, sebagai satu mata rantai dari risalah Islam sebelumnya yang dibawa oleh para nabi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengeluarkan umat manusia dari segala bentuk kegelapan kepada cahaya. Tahrij minad dhulumati ilan nur. Maka setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Itulah keyakinan utama kaum muslim sebagai bagian dari iman kepada Nabi sebagai utusan Allah. Yang kedua, kita dapat memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai penyebar kebaikan untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah Nabi diutus kecuali untuk menebar serba kebaikan yang utama dan melintasi bagi seluruh alam. Risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW membawa nilai-nilai kebaikan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan bangsa dan kemanusiaan semesta. Juga kebaikan untuk lingkungan, di mana kehadiran Islam yang dibawa oleh risalah Nabi kita, Nabi akhir zaman, adalah agama yang membangun kehidupan yang serba baik dan mencegah segala hal yang fasad di muka bumi. Rahmat bagi semesta alam adalah wujud dari sifat Islam yang universal. Dan dalam perjalanan sejarah Islam, setelah 23 tahun Nabi,
menyebarkan dan mewujudkan risalahnya di Jazirah Arabia, kemudian berujung pada Fathum Makkah, kemenangan di kota Mekah, adalah wujud dari rahmat bagi semesta alam. Dan sejak itu kemudian Islam menjadi agama yang menyebar ke seluruh dunia, membawa kebaikan untuk semesta. Kebaikan dalam keimanan kepada Allah Tuhan semesta alam, di mana manusia pada dasarnya adalah insan yang bertuhan dan beragama. Kebaikan moral atau akhlak, bahkan kebaikan dalam berbagai dimensi kehidupan, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan hidup, yang semuanya membawa pada nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan umat manusia dan lingkungan alam sekitar. Nabi juga dikenal sebagai pencipta perdamaian. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in janahu lisilmi fanjah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Al-Anfal ayat 61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi adalah sosok pendamai. Ketika usia belia, pada saat bangsa Arab hampir pecah, menumpahkan darah, karena masing-masing kabilah merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad dalam renovasi Ka'bah. Nabilah yang waktu itu belum diangkat menjadi rasul, atau Muhammad muda, datang sebagai pendamai yang dengan caranya berusaha untuk mengikat perdamaian antar suku, antar bangsa, antar golongan, sehingga kemudian semuanya merasa puas. Dan sejak itu Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Kebiasaan bangsa Arab mencari solusi dengan cara kekerasan dan pertumpahan darah sebagai bukti dari kedikjayaan mereka, diakhiri dengan cara menyelesaikan masalah secara damai. Bahkan kalau dalam sejarah Islam ada ghazwah, ada perang. Perang di zaman Nabi adalah perang membela diri. Dan perang itu sangat penuh dengan etika yang tidak merusak dan tidak membunuh mereka yang tidak ikut berperang, termasuk anak-anak dan perempuan. Yang justru berbeda di saat ada perang modern, perang dunia I dan perang dunia II, maupun perang di kawasan-kawasan regional sampai saat ini. Sungguh ganas. Semua hal menjadi rusak dan korban. Bahkan mereka yang tidak bersalah pun menjadi korban dari keganasan perang. Anda bisa menghitung betapa dan berapa banyak jumlah manusia yang menjadi korban perang dunia I dan II, atau perang-perang di kawasan lainnya. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pemersatu umat atau pemersatu bangsa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada di antara segolongan kaum beriman itu bertengkar, islahkanlah.
atau dalam ayat yang bersifat universal di surat Al-Huzarat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki yang diciptakan Allah, juga bangsa-bangsa dan golongan-golongan, tidak lain hadir lita'arofu, untuk saling berkenalan, saling menyatukan diri dalam keragaman. Nabi berhasil menyatukan kaum Yasrib yang saat itu terpecah belah, Yahudi, Nasrani, juga suku-suku antar suku di Jazirah Arab saat itu menjadi bangsa yang satu. Dan Piagam Madinah adalah bukti dari kehadiran Nabi yang mampu berdiri tegak di atas keragaman dan kemampuannya untuk selalu menyatukan golongan dan bangsa-bangsa. Pada saat ini tentu dimanapun berada, kepentingan untuk menyatukan itu menjadi sesuatu yang niscaya. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pembangun peradaban. Dalam Al-Quran Allah dengan tegas menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Bahkan dalam hadisnya yang sangat terkenal, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Hadis dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwa sesungguhnya Nabi diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak atau kesempurnaan akhlak. Akhlak adalah fondasi peradaban manusia. Dan Nabi membuktikan itu. Bangsa Arab yang jahiliyah, yang berniaga dengan cara menghalalkan segala hal, merendahkan kaum perempuan, membangun sistem oligarki, menyembah berhala yang mereka ciptakan sebagai wujud dari kebodohan, menyelesaikan masalah-masalah dengan pertumpahan darah, diubah menjadi bangsa yang berkeadaban mulia. Sehingga Yasrib sebagai simbol dari puncak risalah Nabi berubah dan diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang cerah dan mencerahkan kehidupan, yang peradaban itu dibangun di atas nilai-nilai agama. Secara khusus, Nabi dalam kehidupan sehari-hari juga dikenal sebagai insan dan Nabi teladan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.
dan dia banyak menyebut nama Allah. Nabi dalam bertutur kata, bersikap dan bertindak selalu benar, sidik, amanah, terpercaya. Tabligh selalu menyampaikan sesuatu yang serba baik dan luhur. Dan fatona, cerdas dan mencerdaskan. Banyak sifat-sifat Nabi yang utama, yang dalam kehidupan sehari-harinya kata sejalan dengan tindakan. Dan itulah yang membuat siapapun dia, bahkan mereka yang kafir atau tidak mempercayai kerisalahan Nabi, mengakui keteladanan Nabi. Maka dikala kaum muslim memperingati hari kelahiran Nabi, sudah saatnya tidak bertumpu pada ritual semata-mata atau pada seremonial semata-mata atau yang serba simbolik, tapi praktekkanlah nilai-nilai Islam yang luhur utama melintasi dan serba baik yang menjadi risalah Nabi Muhammad itu kita wujudkan dalam kehidupan. Mari kita praktekkan hidup yang mendamaikan, yang menebar rahmat, yang menyatukan, yang membangun peradaban mulia dan utama. Sekaligus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kepantasan, dan segala keutamaan yang diajarkan Islam dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi jiwa, alam pikiran, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Sehingga kita kaum muslim, baik pribadi maupun kolektif, menjadi pribadi-pribadi dan golongan yang selalu menebar kebaikan, menebar rahmat, perdamaian, menyatukan, membangun peradaban, serta kata sejalan dengan tindakan. Ketika mungkin saat ini mulai ada keresahan tentang luruhnya nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam kehidupan umat beragama, maka mari kita praktekkan keteladanan hidup, kata sejalan dengan tindakan, di mana nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keluhuran, keutamaan menjadi praktek hidup kita sehari-hari yang membawa kebaikan bagi sesama, bagi lingkungan, bahkan bagi alam semesta. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.